Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Tidak hanya anak-anak, Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alifianto Minggu pagi mengunjungi Barak Militer Resimen 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta. Di hari keempat pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa ini, Kasdivif berharap program pembinaan bisa diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alifianto mengunjungi Barak Militer Resimen 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu hadir juga Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Rombongan hadir untuk meninjau barak tempat tidur para siswa juga memastikan segala kebutuhan para siswa harus tercukupi. Brigjen TNI Vivin menyebutkan langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta perlu didukung karena kedepannya nasib bangsa akan dipikul anak-anak muda bangsa. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan negara ini nanti mereka. Makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau udah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang, kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadi ini. Pada hari keempat pelaksanaan program kedisiplinan, 38 siswa mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Purwanto. Halo, selamat sore Pak Purwanto.
Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Purwanto, boleh disampaikan Pak untuk hari ini pelaksanaan pendidikan disiplin jalannya seperti apa Pak Purwanto? Ya, hari ini diawali tadi pagi dengan tes kesehatan harian untuk anak-anak oleh tim kesehatan. Kemudian juga tadi pagi ada monitoring dan supervisi dari Kasdip gitu, dan latihan pembiasaan berjalan sebagaimana biasa, ada olahraga, ada kerohanian begitu, dan ada tidur siang, dan anak-anak mengikuti dengan penuh seksama. Baik, untuk kegiatannya sendiri, untuk kedisiplinannya itu seperti apa sih Pak bentuknya? Ya, kedisiplinannya mulai dari bangun tidur, begitu, tepat waktu, kemudian makan tepat waktu, cara makan, mereka belajar cara makan, kemudian cara baris, kemudian duduk dengan benar, kemudian mengikuti kegiatan kerohanian tepat waktu, seperti itu. Jadi membiasakan anak-anak mengikuti jadwal sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka gitu untuk mengikuti pembelajaran. Baik, ada yang susah diatur tidak Pak? Seperti yang menolak untuk didisiplinkan begitu? Iya, semuanya mengikuti peraturan ya di situ, dan semuanya kelihatan baik-baik saja. Baik, akan ada tambahan waktukah? Kan sebelumnya dikatakan akan dilakukan pelatihan pendidikan disiplin ini selama 14 hari atau selama 2 minggu ini, akan ada tambahan waktu atau masih sesuai jadwal, Pak? Ya, kita akan melakukan evaluasinya nanti di akhir-akhir minggu, begitu ya. Jadi ini kan baru Sabtu, Minggu, Senin, Sabtu, Minggu baru 2 hari gitu kan. Baik, Pak Purwanto, kita tahan dulu Pak, kita simak dulu informasi berikut ini, di mana program pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi anak bermasalah dengan memberikan pendidikan ala militer bekerja sama dengan TNI diprotes oleh Komnas HAM. Menggunakan pendidikan militer untuk anak-anak yang dikategorikan bermasalah dikritisi oleh Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Komnas HAM juga berharap pengembalian fungsi pendidikan bisa dimaksimalkan dari sekolah dan memprioritaskan pembinaan anak sesuai dengan usianya, bukan menggunakan militer. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Purwanto pada hari ini. Baik, Pak Purwanto, tadi berdasarkan cuplikan dari Komnas HAM ini tidak setuju dengan kebijakan ini karena dinilai TNI ini tidak punya fungsi untuk melakukan pendidikan sipil. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, bahwa anak memerlukan hak-hak yang baik, ya. Jadi saya sampaikan bahwa anak itu memiliki hak mendapatkan stimulasi lingkungan yang baik, begitu. Dan selama ini anak-anak ini mempunyai potensi yang besar, tapi stimulasi lingkungan, stimulasi dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, mereka selama ini tidak mendapatkan hak-hak stimulasi yang baik, sehingga mereka itu berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan norma dan harapan-harapan yang diinginkan. Maka sesungguhnya kita itu sedang memberikan hak-hak pendidikan yang baik untuk anak-anak.
Dan jangan dikira bahwa anak-anak di tempat itu tidak mendapatkan hak yang baik. Saya nongkrong di situ, saya lihat di situ, standby di situ, dan apa yang mereka terima itu jauh lebih baik dengan anak-anak yang hari ini berada di luar, karena mereka dilatih, kemudian mendapatkan siraman rohani, hak-hak kerohaniannya dapat, hak-hak fisiknya dapat, hak-hak psikologinya dapat, mereka tidur siang dapat. Baik, berarti apakah artinya Pak Purwanto dengan adanya pendekatan seperti ini, ada ikut campuran militer seperti itu, pendidikan formal ini dapat dibilang tidak sanggup untuk menangani anak bermasalah atau seperti apa nih Pak? Pak Purwanto? Masih bergabung dengan kami? Baik, pemirsa, sepertinya ada gangguan komunikasi. Terima kasih sebelumnya Pak Purwanto atas waktunya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Vasektomi yang jadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jabar dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore. Pemirsa, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Sebelumnya, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 April kemarin, bertepatan 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal gitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak mau nurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi. Meskipun kesannya bercanda, namun ternyata cukup efektif untuk beberapa anak. Pembinaan karakter pelajar bermasalah dengan cara pendekatan militer ternyata sudah tersebar di masyarakat. Menariknya, sejumlah orang tua menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut. Tersebar di media sosial, anak yang awalnya melawan jadi takut ketika dibilang akan dilaporkan ke Pak Deddy. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Meskipun orang tuanya bercanda, tapi ternyata beberapa anak jadi nurut. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. Dikasih taunya sama orang tua. Udah dong. Pak Deddy, alhamdulillah nih anak saleh Ramadan nurut banget. Kalau nggak nurut, cek Pak Deddy naon? Bikin kasar. Berarti ke orang tua harus apa? Nurut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jabar dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Deddy menyebutkan program itu adalah program kementerian dan bisa dibuka jika diinginkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana dan bisa saja dilakukan kapanpun. Deddy menambahkan jika vasektomi bukan membuat mandul atau menghilangkan kejantanan. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Sebelumnya MUI Jawa Barat menyebutkan jika program vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. Vasektomi diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan syariah, kan itu aja intinya.
Nanti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan. Namun Deddy menegaskan yang ikut KB adalah kaum laki-laki karena kaum laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih, selalu jalan itu kan, selalu jalan. Terasa Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but jalan. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi retak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Sebelumnya di Bali juga dilanda blackout, seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Mall Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh dalam waktu kurang dari 12 jam usai gangguan listrik yang sempat melanda Bali pada Jumat sore. Respon cepat PLN pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Usai sempat mengalami gangguan kelistrikan pada Jumat sore, PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Bali dalam waktu kurang dari 12 jam. Langkah cepat dari PLN pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara layanan publik seperti rumah sakit dan bandara. Rumah sakit itu, jadi karena kami tahu rumah sakitnya mungkin ada beberapa tempat, apakah bandara atau apa, jadi mendapat prioritas. Dan prioritas ini betul. Jadi selang beberapa waktu langsung hidup. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih. Semoga hal-hal seperti ini tentunya kalaupun terjadi lagi, harapannya tidak terjadi. Kalau terjadi, jadi seperti ini cepat responnya. Kemudian tentunya tidak ada komplain, tidak ada keluhan di customer kami, di pasien-pasien kami. Peralatan kami normal semuanya. Dan tentunya tidak ada masalah itu. Proses daripada padamnya listrik di bandara alhamdulillah tidak berdampak signifikan langsung karena penumpang bisa terlayani di bandara dengan baik. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero juga melakukan tinjauan langsung untuk memastikan gangguan listrik di Pulau Dewata tak mempengaruhi layanan publik yang menjadi prioritas. PLN Indonesia Power. Kemarin hari Jumat pukul 16.00 transmisi saluran kabel bawah laut antara Jawa dan Bali mengalami gangguan di mana tegangan di sisi Bali turun menjadi 0 voltase. Sebelumnya, ratusan personel PLN diterjunkan untuk melakukan pemulihan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Bali usai mengalami gangguan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pertemuan ini jadi langkah awal sinergi antara iNews Media Group dan Kementerian Transmigrasi untuk suarakan narasi baru tentang transmigrasi. Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyambut baik rencana sinergi dan kolaborasi iNews Media Group dengan Kementerian Transmigrasi. Dalam audiensi yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kedua instansi ini akan menjajaki peluang kolaborasi strategis terkait perkembangan transmigrasi di era modern. Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman menyampaikan gagasan baru soal transmigrasi yang tidak lagi fokus memindahkan penduduk, namun mengembangkan kawasan baru ekonomi yang terintegrasi. Fokusnya adalah kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan ekonomi. Itulah yang ingin kami sosialisasikan dan kami memandang bahwa MNC Group itu bisa menjadi mitra kami yang cukup besar dengan coverage medianya juga yang sangat luas, ekosistem medianya juga yang terbangun sangat baik sekali. Kami dari MNC Media Group siap mendukung, jadi sempat dikatakan visualisasi beberapa kali keyword dari Pak Menteri itu saya kira cocok dengan kami. Jadi memang seeing is believing dan bagaimana kalau masyarakat untuk mereka bisa melihat ya tentunya melihat melalui layar kaca. Kita bisa support dalam hal itu. Dalam kunjungannya ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman juga berkesempatan melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, mulai dari Jakarta Concert Hall, studio berita iNews TV, dan sejumlah fasilitas kantor lainnya yang memiliki teknologi yang mumpuni sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Sebelumnya di Bali juga dilanda blackout, seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Mall Bekasi mati lampu.
Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh dalam waktu kurang dari 12 jam usai gangguan listrik yang sempat melanda Bali pada Jumat sore. Respon cepat PLN pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Usai sempat mengalami gangguan kelistrikan pada Jumat sore, PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Bali dalam waktu kurang dari 12 jam. Langkah cepat dari PLN pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara layanan publik seperti rumah sakit dan bandara. Rumah sakit itu, jadi karena kami tahu rumah sakitnya mungkin ada beberapa tempat apakah bandara atau apa, jadi mendapat prioritas. Dan prioritas ini betul. Jadi selang beberapa waktu langsung hidup. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih. Semoga hal-hal seperti ini tentunya kalaupun terjadi lagi, harapannya tidak terjadi. Kalau terjadi, jadi seperti ini cepat responnya. Kemudian tentunya tidak ada komplain, tidak ada keluhan di customer kami, di pasien-pasien kami. Peralatan kami normal semuanya. Dan tentunya tidak ada masalah itu. Proses daripada padamnya listrik di bandara alhamdulillah tidak berdampak signifikan langsung karena penumpang bisa terlayani di bandara dengan baik. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero juga melakukan tinjauan langsung untuk memastikan gangguan listrik di Pulau Dewata tak mempengaruhi layanan publik yang menjadi prioritas. PLN Indonesia Power. Kemarin hari Jumat pukul 16.00 transmisi saluran kabel bawah laut antara Jawa dan Bali mengalami gangguan di mana tegangan di sisi Bali turun menjadi 0 voltase. Sebelumnya ratusan personel PLN diterjunkan untuk melakukan pemulihan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Bali usai mengalami gangguan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pertemuan ini jadi langkah awal sinergi antara iNews Media Group dan Kementerian Transmigrasi untuk suarakan narasi baru tentang transmigrasi. Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut baik rencana sinergi dan kolaborasi iNews Media Group dengan Kementerian Transmigrasi. Dalam audiensi yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kedua instansi ini akan menjajaki peluang kolaborasi strategis terkait perkembangan transmigrasi di era modern. Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menyampaikan gagasan baru soal transmigrasi yang tidak lagi fokus memindahkan penduduk, namun mengembangkan kawasan baru ekonomi yang terintegrasi. Fokusnya adalah kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan
ekonomi. Itulah yang ingin kami sosialisasikan dan kami memandang bahwa MNC Group itu bisa menjadi mitra kami yang cukup besar dengan coverage medianya juga yang sangat luas, ekosistem medianya juga yang terbangun sangat baik sekali. Kami dari MNC Group siap mendukung. Jadi sempat dikatakan visualisasi beberapa kali keyword dari Pak Menteri itu saya kira cocok dengan kami. Jadi memang see is believing. Dan bagaimana kalau masyarakat untuk mereka bisa melihat ya tentunya melihat melalui layar kaca. Jadi kita bisa support dalam hal itu. Dalam kunjungannya ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman juga berkesempatan melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, mulai dari Jakarta Concert Hall, studio berita iNews TV, dan sejumlah fasilitas kantor lainnya yang memiliki teknologi yang mumpuni sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya kayak jalan sih, selalu jalan itu kan, selalu jalan. Jangan terasa Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but jalan. Masuknya Desa Mendala. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi letak-letak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan iNews Sore, kali ini bersama saya Gede Satria. Pemirsa, massa yang tergabung dalam komunitas pecinta Al-Quran Indonesia menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menyuarakan kemerdekaan Palestina dari serangan genosida Israel. Massa yang tergabung dari komunitas pecinta Al-Quran Indonesia berkumpul memadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menggelar aksi bela Palestina untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari serangan genosida Israel. Massa yang hadir mengekspresikan aksi mereka menggunakan atribut seperti bendera Palestina hingga syal bermotif bendera Palestina. Massa juga menyuarakan kemerdekaan Palestina sambil mengangkat Al-Quran dengan kedua tangan. Kita tidak akan tinggal diam kepada satu negara yang hadir pada konferensi Asia Afrika dan hari ini belum merdeka. Sebagaimana yang disampaikan pemerintah, kita juga ikut mendukung kemerdekaan Palestina, terlebih tragedi kemanusiaan, genosida yang terus berlangsung sampai hari ini harus terus disuarakan. Indonesia negara terbesar penduduk muslim di dunia. Aksi bela Palestina bersama pecinta Al-Quran, di mana kami
bagi para pecinta Al-Quran, bagi hafiz Quran, wajib hukumnya membela saudara kami yang dizolimi, menolong saudara kami yang dibantai, digenosida oleh Zionis Israel, laknatullah, beserta para sekutu-sekutunya. Hari ini kami hadir di depan Kedubes Amerika Serikat dalam rangka menyuarakan suara yang hak, dalam rangka membela saudara kami yang dibantai, yang dizalimi genosida. Massa juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mengirimkan prajurit TNI sebagai bentuk bantuan bagi korban Gaza. Massa berharap agar Amerika Serikat menerima pesan untuk berhenti memberikan dukungan kepada Israel. Dari Jakarta, Amrina Rida, Irian Syawayudi, dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, ribuan massa dari sejumlah ormas Islam di Majalengka, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan gedung pendopo pada Minggu pagi. Massa menuntut agar Palestina harus merdeka dari bentuk penjajahan Israel. Cinta Palestina, Allahu Akbar. Lebih dari 1.500 massa yang berasal dari ormas Islam, yakni Persis, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Serikat Islam, menggelar aksi bela Palestina. Aksi ini digelar di depan gedung pendopo Majalengka, Jawa Barat, Minggu pagi. Massa yang didominasi kaum hawa yang membawa anak menggelar aksi dengan cara jalan kaki keliling kota Majalengka. Mereka membawa sejumlah poster bentuk dukungan Palestina serta mengecam kekejaman Israel terhadap warga Gaza. Menurut Uus, salah satu peserta aksi mengatakan aksi gelar bela Palestina merupakan kewajiban Muslim di dunia. Dari sisi kitanya, ya ini menunjukkan kepedulian terhadap Palestina. Karena bagi umat Islam itu sudah wajib, pedulinya saja sudah wajib. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita tidak ada kepedulian terhadap Palestina. Jadi setidaknya kita menunjukkan bahwa kita mendukung pembebasan Palestina. Pada aksi ini, massa menuntut agar Palestina harus merdeka dari penindasan oleh Israel. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terminal 2F ini dilaporkan bisa menampung 94 juta kapasitas orang per tahun. Presiden Prabowo didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Haji Amot, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Investasi Hilirisasi Indonesia Ruslan Ruslani hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2F pada siang tadi. Presiden meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemutaran video, dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Usai acara, Presiden juga menyapa calon jamaah haji dan memastikan semua fasilitas di Terminal 2F dalam kondisi baik. Yaitu peresmian Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya menyambut baik dan menyatakan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kebijakan dan upaya dari semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi ini. Kepada Menteri BUMN, kepada Holding Injourney Airport, PT Angkasa Pura, kedua Kementerian Perhubungan, juga dengan tentunya sekarang Danantara Indonesia, dan semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan dan menghasilkan revitalisasi yang kita resmikan hari ini. Saudara-saudara sekalian,
haji dan umroh dari Indonesia mencapai lebih dari 2 juta warga negara kita dalam 1 tahun, mendekati 2,2 bahkan ya. Dan dalam puncaknya bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita yang terbesar di dunia ya, dari seluruh umat Islam mungkin Indonesia yang paling besar. Dan untuk mengetahui update keberangkatan haji, kita bergabung dengan rekan kami Syahreza Zanski dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Syahreza, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, terutama di Terminal 2F, tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik Gede dan juga pemirsa, berbicara mengenai situasi terkini, memang beberapa kloter sudah mulai diberangkatkan. Artinya memang untuk hari ini dari kloter 7 hingga ke 10 semua sudah diberangkatkan dari Terminal 2F tentunya. Dan kini situasinya sudah mulai begitu sepi, Gede, khususnya terakhir kali tadi kloter paling terakhir maksudnya sudah berangkat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pada sebelumnya juga ada kloter yang lain itu berangkat pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, sehingga hingga saat ini sudah mulai begitu sepi untuk Terminal 2F, tidak ada aktivitas jemaah haji yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Gede dan juga pemirsa, ini merupakan kloter ke-7 hingga ke-10 yang diberangkatkan pada hari ini, dan ini juga bertepatan dengan adanya peresmian Terminal 2F untuk para jemaah haji dan umroh yang juga tadi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan memang terminal ini khusus untuk jemaah haji dan juga umroh, dan diklaim mampu melayani sebanyak 92 juta orang per tahunnya untuk bisa mengakomodir para kebutuhan jemaah haji tentunya yang ingin berangkat ke Arab Saudi. Seperti pada hari ini ada sekitar 4 kloter tentunya yang diberangkatkan. Gede dan juga pemirsa, tadi ada beberapa pernyataan menarik dari Presiden Prabowo Subianto, di mana pihaknya juga memamerkan betapa besarnya rombongan haji dari tanah air ke Arab Saudi. Untuk itu pentingnya untuk bisa melayani masyarakat yang ingin berangkatkan haji, seperti meresmikan Terminal 2F yang diklaim bisa melayani hingga 92 juta orang per tahunnya. Dan juga tadi diungkapkan Presiden ingin agar biaya haji Indonesia ini lebih murah jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia. Untuk itu pihaknya juga menekan beberapa stakeholder terkait untuk bisa menanggapi adanya permintaan soal menekan biaya haji sehingga tidak begitu membebani para masyarakat tentunya untuk tahun ini ataupun tahun mendatang. Dan kami masih menunggu, Gede, apakah hari ini masih akan ada pergerakan di Terminal 2F, namun bisa dipastikan semua kloter sudah berangkat, dimulai dari kloter 7 hingga 10, sehingga untuk hari ini kloter terakhir dipastikan berangkat pada pukul 17.40, dan kami akan menanti pada esok hari apakah akan mencapai angkanya melebihi hari ini, yakni di mana hari ini ada sekitar 1.600 yang sudah diberangkatkan jemaah haji, termasuk para petugas yang mengawal mereka. Namun dipastikan hari ini kloter terakhir berangkat pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Gede, kembali ke Anda. Ya, Reza, setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo, apakah ada fasilitas baru di Terminal 2F ini? Ya, baik Gede dan juga pemirsa, kendati memang baru diresmikan, nampaknya kami masih melihat ada beberapa hal yang baru. Seperti yang disoroti adalah kapasitasnya. Ini begitu besar sekali, Gede, jika dibandingkan dengan terminal sebelumnya yang digunakan pada tahun lalu. Sehingga kami melihat tadi ada kenyamanan dari para jemaah haji untuk bisa berkomunikasi dengan para sesama rombongannya, dan juga tidak begitu menumpuk khususnya di Terminal 2F. Jadi kami melihat memang yang dirasakan oleh para jamaah haji adalah luasnya area tersebut untuk bisa boarding ke dalam tujuan mereka masing-masing. Namun bisa dipastikan, Gede, kami masih menunggu apakah nanti ada fasilitas tambahan lain, kendati memang baru diresmikan hari ini oleh Presiden Prabowo, namun diklaim akan bisa melayani masyarakat hingga 92 juta per tahunnya tentunya. Gede.
Iya, baik, terima kasih Reza Zanski atas informasi Anda, dan kami terus menanti informasi terkini terkait dengan pemberangkatan haji dari Indonesia ke Tanah Suci. Selamat sore. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan calon jamaah haji kloter 8 asal Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak hampir 400 calon jamaah diberangkatkan dari Islamic Center Serpong pada Sabtu pagi oleh Wali Kota Tangerang. Tangis haru pecah saat mengantarkan anggota keluarga tersayang berangkat menuju ke Tanah Suci. Sebanyak 393 calon jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten resmi dilepas dan diberangkatkan pada Sabtu pagi. Acara pelepasan dilaksanakan di Islamic Center Serpong. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni pun melepas langsung kloter 8 ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Saya tadi sampaikan ke jamaah bahwa penantian mereka ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, sudah mereka tempuh sedemikian rupa, sudah mereka bayar dengan kesabaran, keikhlasan, maka penantian itu sekarang tiba waktunya. Oleh karena itu jangan dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Udah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan demikian. Ya, boleh kangen sama keluarga, tapi jangan tiap saat kemudian berkomunikasi. Udah di sana itu menjadi tamu Allah, menjadi tamu yang terbaik. Berdasarkan catatan dari Kementerian Agama Tangerang Selatan tahun 2025, terdapat 1.479 calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Semuanya terbagi dalam 4 kloter atau kelompok terbang. Pemerintah pun mengimbau agar para calon jemaah haji menjaga kondisi kesehatan mereka saat berada di Tanah Suci. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani para jamaah calon haji selama berada di Madinah, Arab Saudi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani para jamaah calon haji selama berada di Madinah, Arab Saudi. Seluruh fasilitas utama pun siap beroperasi. Di balik padatnya agenda ibadah haji, ada satu komponen penting yang siaga 24 jam, yaitu Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Tak jauh dari area Markazia, KKHI Madinah menjadi tempat rujukan utama bagi jemaah yang membutuhkan layanan medis. Seluruh fasilitas utama kini sudah siap beroperasi penuh. Tak hanya UGD yang menjadi andalan, KKHI juga menyiapkan ruang rawat inap pria dan wanita, ruang observasi, klinik kejiwaan, apotek dan farmasi, laboratorium sederhana, fasilitas radiologi hingga poli gigi. Yang menarik, perawatan kejiwaan jadi salah satu layanan penting tahun ini. Perubahan lingkungan ekstrim hingga tersesat bisa memicu gangguan mental ringan. Pada kondisi saat ini ya, terutama untuk usia-usia lanjut ya, seringkali perubahan suasana, perubahan kondisi, kemudian perubahan ruang dan waktu itu juga bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan beliau-beliau yang sudah sepuh ya, terutama yang usianya lebih dari 60 tahun, apalagi dengan komorbid yang dimaksud itu misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, darah tinggi tidak terkontrol, kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol terutama. Segala penanganan kesehatan bisa langsung ditangani oleh tim KKHI tanpa harus dirujuk ke RS tempat secara gratis. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami terhubung dengan rekan kami Gigi Irfan di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Gigi, bagaimana suasana terkini kedatangan calon jamaah haji di Madinah hingga saat ini?
Ya, Gede dan pemirsa, tahapan pemberangkatan sejumlah jemaah haji Indonesia tahun 2025 berlanjut sesuai dengan jadwal. Terpantau dari hari pertama hingga hari ini, total 47 kloter telah diangkat. Ada 4 yang telah 2 hari berangkat. Dan data yang mencapai 18.265 orang jemaah yang tiba di bandara langsung disambut para petugas penyelenggara haji di daerah kerja Madinah, di daerah kerja bandara maksud kami. Dan mereka selanjutnya diarahkan menuju armada bus, itu selanjutnya dibawa menuju hotel yang di pasar Masjid Nabawi. Gede. Iya, Gigi, bagaimana kemudian cuaca di sana? Apakah cukup kondusif untuk jamaah haji Indonesia? Jika memang ada yang perlu diperhatikan, apa saja persiapannya di sana, Gigi? Ya, sejumlah jemaah calon haji mulai beraktivitas di kawasan Masjid Nabawi. Mereka memanfaatkan dengan beribadah dan berzikir serta membaca Quran. Dan dihimbau bagi para jemaah untuk selalu menyeimbangkan antara ibadah dan kesehatan badan. Jika dirasa tidak cukup untuk tidak Nabawi secara loyo. Dan suhu di Madinah sendiri berkisar antara 32 hingga 40 derajat Celcius ini, menandakan cuaca panas yang terjadi di Madinah. Para jamaah juga diimbau untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan sehat, dan yang pasti makan dengan teratur dan tepat waktu. Mereka juga diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi obat-obatan yang telah biasa dikonsumsi para jamaah. Juga para jamaah juga disarankan untuk membawa payung serta penutup kepala atau topi dan kacamata untuk menghindari panas terik matahari yang terjadi di Madinah. Ya, baik, terima kasih Gigi atas informasi Anda. Dan jangan lupa Anda juga jaga kesehatan karena tugas Anda rupanya ini masih panjang sekali. Selamat bertugas Gigi, Assalamualaikum. Ya pemirsa, berikutnya 4 kloter calon jamaah haji embarkasi Jakarta kembali diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Total jamaah yang diberangkatkan berjumlah 4.028 jamaah. Pemirsa, keberangkatan hari ini meliputi calon jamaah haji dari kloter 7 embarkasi Lampung, kloter 8 embarkasi Tangerang, Banten, serta kloter 9 dan kloter 10 embarkasi Jakarta. Rincian total jamaah yang telah diberangkatkan hingga hari ini adalah sebanyak 4.028 jamaah yang terdiri dari kloter 1 hingga 2 dengan masing-masing 393 jamaah, kloter 3 sebanyak 442 jamaah, kloter 4 sampai 6 maksud kami masing-masing 393 jamaah. Sedangkan kloter 7 sampai kloter 9 masing-masing 393 jamaah, sedangkan kloter 10 sebanyak 442 jamaah. Selain itu, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada hari ini kembali menerima kedatangan 2 kloter calon jamaah haji dari kloter 11 Provinsi Banten yang akan diberangkatkan pada Senin pagi, serta kloter 12 dari Provinsi Lampung yang akan diberangkatkan pada Senin sore. Pemirsa, calon jamaah haji gelombang pertama telah mulai melakukan rangkaian ibadah haji di Nabawi. Sebelumnya, sejumlah kelompok terbang gelombang pertama asal Indonesia telah tiba sejak hari Jumat kemarin. Para calon jamaah haji akan tinggal di Madinah selama 8 hingga 9 hari sebelum bertolak ke Makkah menjelang puncak haji. Sebagian jamaah mulai melakukan salat arba'in, yaitu ibadah salat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu
atau 8 hari berturut-turut. Namun, calon jamaah haji diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk sholat arba'in di Masjid Nabawi karena hukumnya sunnah. Jamaah pun diimbau untuk menyimpan energi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak haji. Ya pemirsa, jamaah haji tahun ini semakin dimudahkan dengan sejumlah inovasi pelayanan ibadah haji. Layanan kartu debit untuk transaksi hingga fasilitas kursi roda untuk lansia dihadirkan agar jamaah haji semakin nyaman dalam beribadah. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Bob T. Ananta, mendampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam acara pelepasan ratusan jemaah haji di Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Dalam gelaran acara, pelaksana tugas Direktur Utama Bank Syariah Indonesia turut melakukan penyerahan simbolis bantuan kursi roda bagi jemaah haji dari PT Bank Syariah Indonesia kepada Menteri Agama. Penyediaan fasilitas kursi roda dilakukan dalam memastikan setiap jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lebih nyaman. Dalam memberikan dukungan kepada jemaah haji, PT Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan kartu debit mabrur untuk kemudahan transaksi terutama bagi lansia di Arab Saudi. Pada tahun 2025, PT Bank Syariah Indonesia melayani 171.806 jemaah lunas haji reguler dengan kepercayaan masyarakat tercermin dari kurang lebih 3,3 juta jemaah yang masuk dalam waiting list haji BSI dengan nilai setara 87 triliun rupiah. BSI itu mungkin salah satu bank syariah yang sementara ini di syariah Indonesia terbesar. Itu komitmennya secara full untuk mendukung haji, dan sebenarnya tidak cuma haji, umroh juga ya. Tetapi oke, di konteks haji ini kita cukup punya komitmen yang tinggi. Mungkin sebagai contoh bahwa di tahun ini kita itu ditargetkan 165.000 untuk yang kemudian berangkat, tetapi kita bisa melebihi target 171.000. Kedepannya PT Bank Syariah Indonesia sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual selalu berkomitmen mendampingi perjalanan ibadah haji nasabah. Dari Jakarta, Dilemi Aulia, Jaka Samsah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Viral program pembinaan siswa bermasalah, Gubernur Jawa Barat jadi cara orang tua untuk menakuti anak yang lupa waktu bermain gadget. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, PT MNC Asset Management resmi menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Binawan dalam rangka pembentukan Endowment Fund atau dana abadi. Kolaborasi ini untuk mendukung kegiatan pendidikan termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Perjanjian kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Direktur PT MNC Asset Management Dimas Aditya Aryadi dan Wakil Rektor Tata Kelola dan Sumber Daya Universitas Binawan, Abdullah Alwin, di Gedung Universitas Binawan, Jakarta Timur. MNC Asset Management dan Universitas Binawan akan berkolaborasi dalam program dana abadi atau Endowment Fund untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Kita ke depan jadinya mau mengoptimalkan ini, di mana pengelolaan endowment fund ini kita harapkan bisa mendukung juga untuk kegiatan belajar mengajar. Di antaranya memberikan beasiswa kepada para mahasiswa kita ya yang mengalami kesulitan pembayaran dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu program yang kita lakukan. Ini juga akan berkembang ke beberapa kampus lain karena kita tahu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia yang saat ini memang mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan Indonesia Emas di 2045 tapi punya kekurangan dana. Oleh sebab ini Endowment Fund menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Melalui kerjasama ini, PT MNC Asset Management berharap dapat mendukung sektor pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara massa pro-Palestina dan pro-Israel di London. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di iNews Sore.